Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Septulandari, mahasiswi PG PAUD FKIP Hamka semester 6. Kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan, yang mana pada mata kuliah ini saya akan mengambil suatu lembaga, contohnya adalah di TK Kartika 1012 Pusdiskes Jakarta Timur. Dalam administrasi dan supervisi pendidikan ini, saya akan membahas 3 hal, yaitu yang pertama adalah administrasi kurikulum, yang kedua administrasi tentang kesiswaan, yang ketiga adalah administrasi pendidik. Yuk kita lihat pembahasannya. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai administrasi kurikulum. Yang pertama adalah pengadministrasian RKH. Pembuatan RKH atau rencana kegiatan harian yang bisa disebut dengan RPPH, rencana pelaksanaan pembelajaran harian, ini mengacu pada PROTA, program tahunan, PROSEM, program semester, dan RPPM, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan, yang sudah dibuat sebelumnya. Pedoman yang digunakan adalah kurikulum 13 atau bisa disebut dengan Kurtilas. Untuk kompetensi dasar atau KD yang guru gunakan mengacu pada peraturan pemerintah nomor 146 dan juga pada STPPA, standar tingkat pencapaian perkembangan anak, yang ada pada Permendikbud 137 tahun 2014. Untuk tema pembelajarannya sendiri juga hampir sama dengan TK lainnya. Yang kedua adalah pengadministrasian dokumentasi pembelajaran. Bentuk dokumentasi pembelajaran yang diterapkan pada TK Kartika 1012 ini adalah berupa foto dan video saat pembelajaran yang didokumentasikan oleh guru atau salah satu wali murid yang bisa disebut dengan komite sekolah. Dikarenakan keterbatasannya guru dan guru juga tidak sempat untuk memegang handphone pada saat pembelajaran berlangsung, setelah dokumentasi foto dan video pada hari itu sudah terkumpul dan selesai, salah satu wali murid atau komite sekolah tersebut mengirimkan kepada wali murid lainnya menggunakan atau melalui grup WhatsApp wali murid TK Kartika 1012 dengan tujuan agar orang tua lainnya dapat mengetahui bagaimana anaknya ketika belajar di sekolah serta hasil dari pembelajaran yang sudah anak kerjakan di sekolah. Menurut saya, cara tersebut cukup efektif untuk membangun kerjasama dan komunikasi antara guru dan orang tua. Orang tua bisa turut serta membantu guru dalam menerapkan pembelajaran yang sudah anak pelajari ketika di sekolah, sehingga pengetahuan dan ilmu anak dapatkan di sekolah terus diingat oleh anak serta dibimbing kembali oleh orang tuanya pada saat di rumah. Yang ketiga adalah pengadministrasian evaluasi pembelajaran. Evaluasi yang diterapkan di TK Kartika 1012 Pusdiskes adalah melalui checklist, anekdot, dan deskripsi yang dituliskan oleh guru. Setiap hari setelah kegiatan belajar mengajar atau KBM berlangsung, menulis hasil penilaian anak yang dilakukan selama 1 hari di sekolah. Pengisian laporan perkembangan anak dilakukan dengan bentuk buku deskripsi, narasi perkembangan anak. Jadi, guru mendeskripsikan mengenai perkembangan dan pertumbuhan anak sesuai dengan aspek-aspek perkembangan masing-masing sesuai dengan fakta yang terlihat pada anak pada saat proses pembelajaran berlangsung. Dari informasi dan pengalaman yang saya dapatkan untuk penulisan catatan perkembangan harian anak, hanya beberapa guru saja yang melakukan pencatatan harian tersebut. Jadi, masih ada sebagian guru yang masih belum menuliskan catatan harian perkembangan anak dikarenakan keterbatasan waktu. Solusi yang dapat diterapkan pada setiap guru adalah harus memulai menuliskan catatan harian perkembangan anak ketika pembelajaran selesai atau pada saat istirahat. Karena catatan tersebut akan menjadi acuan guru pada saat menilai perkembangan anak di akhir semester nanti. Dengan kata lain, dapat membantu guru dalam pengisian laporan hasil belajar anak atau rapot. Agar pengisian rapot yang guru tuliskan tersebut dapat diisi dengan maksimal dan baik sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan tidak mengandung unsur subjektivitas. Selanjutnya adalah administrasi kesiswaan.
Yang pertama, kegiatan penerimaan siswa baru. Kegiatan penerimaan siswa baru yang diterapkan pada TK Kartika 10-12 Pusdikes yaitu dengan cara memasang spanduk penerimaan siswa baru di depan komplek asrama dan melakukan promosi kepada kerabat, wali murid, masyarakat sekitarnya. Selain itu, dikarenakan sekolah tersebut lokasinya adalah di dalam komplek asramanya, maka pihak sekolah bisa memberikan informasi kepada masyarakat di sekitar komplek asrama bahwa sekolah telah menerima atau membuka pendaftaran siswa baru. Kemudian, orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya bisa langsung berkunjung ke sekolah untuk mendiskusikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang tua. Adapun persyaratan penerimaan siswa baru di TK Kartika 10-12 Pusdikes itu yaitu orang tua mengisi formulir pendaftaran, kemudian menyertakan fotokopi kartu keluarga sebagai arsip sekolah. Kemudian, kepala sekolah yang memiliki wewenang terhadap calon peserta didik baru. Sebelum itu, jika orang tua tersebut membawa anaknya dalam pendaftaran untuk sekolah di TK Kartika, kepala sekolah akan sedikit bercakap-cakap kepada anak-anak tersebut atau calon peserta didik baru. Setelah itu, anak tersebut diperbolehkan untuk melihat-lihat di sekitar lingkungan sekolah. Dan juga biasanya di sekolah TK Kartika 10-12 Pusdikes ini, muridnya sudah turun-menurun dari kakak beradik dan wali murid serta membantu mempromosikan sekolah tersebut dengan bicara kepada tetangga-tetangganya yang memiliki anak usia 4-6 tahun. Alhamdulillahnya, TK Kartika 10-12 ini terkenal dengan sangat amat baik dan selalu direkomendasikan dari alumni TK Kartika 10-12. Selanjutnya adalah pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran di TK Kartika 10-12 Pusdikes ini dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Untuk hari Senin sampai hari Kamis, kegiatan pembelajaran kelompok A dan kelompok B di kelasnya masing-masing. Kegiatan belajar mengajar pada kelompok A sampai dengan pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk kelompok B, kegiatan belajar mengajarnya sampai dengan pukul 11.00. Khusus di hari Jumat, semua kelompok baik kelompok A dan kelompok B kegiatan belajar mengajar KBM-nya sampai dengan pukul 10.30. Dan di hari Jumat juga, TK Kartika 10-12 Pusdikes ini khusus untuk kegiatan belajar agama dikarenakan pada TK Kartika 10-12 Pusdikes ini sekolahnya dengan sekolah umum yang mana anak-anak murid agamanya berbeda-beda, diantaranya agama Islam, Kristen, Buddha, dan Hindu. Jadi pada hari Jumat itu dikhususkan dalam kegiatan agama dan dibimbing oleh guru agamanya masing-masing. Model pembelajaran yang diterapkan pada TK Kartika 10-12 ini adalah model pembelajaran kelompok. Pembelajaran yang ada di TK Kartika 10-12 Pusdikes sudah sesuai dengan RPPH yang guru buat setiap harinya dan sudah dikonfirmasi oleh kepala sekolah. Selanjutnya adalah pelaksanaan kelulusan siswa. Pelaksanaan kelulusan siswa yang diterapkan pada TK Kartika 10-12 ini berupa pentas seni dan disertai dengan wisuda kelulusan anak. Pihak sekolah melaksanakan pentas seni dengan tujuan untuk menunjukkan hasil belajar anak selama di sekolah. Pentas seni ini yang diadakan biasanya seperti unjuk bakat anak, seperti menari, bernyanyi, membaca puisi, membaca surah-surah yang ada di Al-Quran bagi yang beragama Muslim, dan membaca surat-surat yang ada di Alkitab bagi beragama Kristen. Kemudian untuk wisuda kelulusan anak, biasanya yang mengikuti wisuda adalah anak-anak pada kelompok B yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang sekolah dasar atau SD. Menurut saya, kegiatan pensi ini banyak sekali manfaatnya, yaitu anak-anak dilatih untuk tampil percaya diri dan membiasakan anak untuk berani. Selanjutnya adalah administrasi pendidikan rekrutmen pendidik. Kegiatan rekrutmen pendidik yang diterapkan di TK Kartika 10-12 Pusdikes sepenuhnya dilakukan oleh kepala sekolah.
Jadi, staf-staf atau guru-guru yang ada di sekolah tersebut tidak dapat mengetahui alur rekrutmen tersebut. Namun, secara garis besar, guru-guru di TK Kartika 10-12 Puskesmas ini adalah lulusan sarjana pendidikan. Selanjutnya adalah pengembangan karir dan kesejahteraan. Pengembangan karir dan kesejahteraan yang pihak sekolah sediakan untuk guru adalah berupa diklat-diklat yang dapat memberikan pengetahuan kepada guru terkait pembelajaran dan pengajaran pada lembaga pendidikan anak usia dini. Pada umumnya, kebanyakan guru-guru mengikuti diklat akan mengeluarkan biaya pribadi untuk diklatnya. Tetapi di TK Kartika, biaya diklat guru ditanggung oleh sekolah. Kesejahteraan di TK Kartika 10-12 Puskesmas dapat dikatakan cukup baik, karena di TK Kartika 10-12 Puskesmas setiap bulannya mendapatkan gaji yang nominalnya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Kesejahteraan guru lainnya juga didapatkan dari wali murid dan yayasan TK Kartika 10-12 Puskesmas. Wali murid TK Kartika hubungannya cukup amat baik dan perhatiannya untuk guru-guru sangat luar biasa dan peduli, dan begitu pula dengan yayasan TK Kartika 10-12 Puskesmas. Selanjutnya adalah pemberhentian, mutasi, dan masa pensiun. Untuk pemberhentian guru, mutasi guru, dan pensiun, menurut informasi yang saya dapatkan dari guru sejawat di lembaga tersebut yang mengetahui alurnya dan memiliki kewenangan penuh hanya kepala sekolah dan yayasan. Namun secara garis besar di lembaga sekolah tersebut belum pernah terjadi pemberhentian guru, mutasi guru, namun ada guru yang sudah masa pensiun dan ada beberapa guru-guru yang sudah mengajar kemudian berhenti dikarenakan fokus pada pendidikan selanjutnya yang mereka tempuh. Sekian dari hasil presentasi mata kuliah Administrasi Supervisi Pendidikan, yaitu analisis administrasi dan supervisi pendidikan di lembaga TK Kartika 10-12 Puskesmas. Saya Dini Setulandari, mahasiswi PG PAUD FKIP UHAMKA semester 6, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.